Setiap ada reshuffle kabinet Jokowi, selalu isunya yaitu saja. Isunya adalah Ahok menjadi menteri di kabinet Presiden Jokowi. Tetapi yang menolak juga itu saja, yaitu dari PKS lah. Pada tahun 2020 juga ada isu reshuffle kabinet kerja Jokowi, tetapi PKS juga menolak. Dan sekarang ini juga ada isu reshuffle kabinet Jokowi. Ya tidak lagi tidak bukan, PKS teriak-teriak jangan. Itu masih isu. Apakah ini adalah bukti Ahok masih berpengaruh dan masih ditakuti? Waktu pertama kali saya melihat berita jika Ahok ditahan dalam kasus penistaan agama, ya terus terang, apa yang saya harapkan kepada Ahok? Harapan saya sudah sirna, bahwa Ahok sudah tidak bisa menjadi presiden, wakil presiden, dan bahkan juga menteri. Iya, karena ada peraturan-peraturan tersebut, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyebut tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam penjara dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya sudah sih, Ahok otomatis harapan semua itu sudah sirna lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jokowi pilih Ahok jadi menteri. Bisa-bisanya PKS teriak begini. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku ikut merespon kabar adanya perombakan di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. Belakangan ini kabar rencana reshuffle semakin kencang berembus karena adanya penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud dan hadirnya Kementerian Investasi. Terkait itu, Ahmad Saiku pun meminta agar Presiden Jokowi tidak hanya menampung akomodasi politik dalam reshuffle ini. Ini bukan sekedar akomodasi politik, tetapi betul-betul pada esensinya, yaitu sebagaimana yang terpilih itu memang orang-orang yang mempunyai kredibilitas dan akseptabilitas yang betul-betul memadai, ujarnya kepada wartawan. Lanjutnya, ia pun menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menempatkan orang-orang yang dianggap tepat untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Tidak harus kalangan profesional, karena kan partai-partai juga banyak profesional-profesional dan mereka juga banyak yang punya kemampuan, asal penempatannya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, katanya. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi, Riset dan Analis Fadli Harahap menilai ada sejumlah nama tokoh yang berpeluang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo dalam reshuffle kabinet kali ini. Kementerian Investasi Ahok cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru. Di sini peran menteri diuji sebagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi lainnya, kata Fadil. Adapun Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel menyoroti dua nama yang dinilai cukup diperhitungkan untuk menggantikan menteri dengan kinerja melempem, yakni Yusril Iza Mahendra dan cendekiawan Muslim Prof Jimli. Menurutnya, Yusril pantas dimandati sebagai Menteri Sekretaris Negara yang sebelumnya diduduki oleh Pratikno, sedangkan Profesor Jimli akan menempati Kemendikbud Ristek. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin membenarkan soal informasi reshuffle. Menurutnya, hal tersebut didasari sosok Presiden Joko Widodo yang bekerja cepat dan tak ragu mengambil keputusan. Jadi menurut Bang Ali, reshuffle ya pekan ini, keyakinanku ya pekan ini, gitu ungkapnya. Jadi kalau umpama beliau mengambil keputusan di luar dugaan, ya itulah Pak Jokowi, tendasnya. Diberitakan sebelumnya juga nama Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali disebut-sebut akan menjadi Menteri Presiden Joko Widodo. Rumor itu berembus setelah Jokowi mengancam akan mereshuffle kabinet lantaran dianggap tidak maksimal dalam penanganan pandemi ini. Banyak pro dan kontra muncul terkait rumor Ahok menjadi menteri di kabinet Jokowi menggantikan Menteri BUMN Erick Thohir. Satu di antara yang menolak jika menjadi menteri adalah Ketua DPP PKS Mardhani Alisera.
Mardhani dengan tegas menolak Ahok jadi menteri lantaran dianggap sosok yang kontroversial. Ia khawatir kehadiran Ahok justru berdampak buruk bagi Jokowi. Usul saya, Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok akan timbul banyak masalah. Respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak, kata Mardhani. Ia mengakui kerja Ahok memang bagus, namun komunikasi bagi pejabat publik juga penting. Saya tidak setuju diangkat menjadi menteri dalam reshuffle kabinet yang akan datang, karena Pak Ahok ini lemah dalam urusan komunikasi publik. Komunikasi publik itu penting bagi pejabat publik setingkat menteri atau kepala daerah. Kerja bagus itu sangat penting, wajib. Bagi komunikasi publik juga sangat strategis, katanya. Khodari khawatir akan menjadi masalah lagi seperti kasus penodaan agama pada 2017 yang lalu. Pekerjaan baik, tapi kalau komunikasinya publik tidak bagus maka kemudian menimbulkan ketegangan atau dinamika sosial, dan saya kira itu yang sudah terjadi pada tahun 2017, ungkap Khodari. Sementara itu juru bicara Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan bahwa pengangkatan menteri merupakan hak presiden. Ia tidak mendukung maupun tidak menolak soal kabar itu. Meskipun kami pernah berseberangan dengan Ahok, tapi soal dia masuk bursa menteri kami gak bisa ikut campur, ujar Habibur Rahman. Politisi Gerindra Arief Puyono angkat bicara soal ancaman Presiden Joko Widodo pada reshuffle kabinet. Sebagaimana diketahui, Jokowi sempat marah besar pada para menterinya 18 Juni 2020 lalu. Jokowi menganggap bahwa cara pembantunya tersebut tidak bekerja maksimal dalam menghadapi pandemi ini. Sementara itu, diungkapkan Arief Puyono saat menjadi narasumber di Kompas pada Kamis 2 Juli 2020. Diketahui juga pegiat media sosial Denny Siregar turut memberikan tanggapan soal munculnya nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang dinilai cocok menjadi menteri. Denny Siregar menyatakan bahwa Ahok sudah tidak mungkin untuk menjadi menteri, wakil presiden, dan presiden. Ahok itu sudah nggak mungkin jadi presiden, wapres atau menteri, cuit Denny Siregar melalui akun Twitter. Dia mengatakan hal tersebut disebabkan karena Ahok terjerat masalah hukum yang ancaman hukumannya 5 tahun. Dia sudah pernah kena pasal yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Selanjutnya dia mengatakan bahwa Ahok sudah selesai. Ahok sudah selesai, demikian cuitan Denny Siregar. Sebelumnya juga Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analis Fahri Harahap mengatakan jika Ahok punya peluang besar jadi Menteri Jokowi. Kementerian Investasi Ahok cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru. Pernyataan Fadil mendapatkan respon dari ahli hukum tata negara Refli Harun. Dia mengomentari kabar yang menyebut Ahok bakal masuk bursa calon menteri Presiden Jokowi pada reshuffle kabinet mendatang. Refli Harun mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Ahok selamanya tidak bisa menjadi seorang menteri. Hal itu dipaparkan oleh Refli Harun dalam video berjudul Ahok Jadi Menteri Investasi yang dibagikan melalui saluran YouTube miliknya Jumat 16 April 2021. Namun dalam hal ini Refli Harun harus menegaskan reshuffle kabinet sejatinya merupakan hak prerogatif presiden. Yang namanya reshuffle hak prerogatif presiden, tapi tentu harus menjaga etika politik, mendengarkan pertimbangan wakil presiden, kata dia seperti dikutip suara.com. Mengenai Ahok, selama undang-undang kementerian tidak diubah, maka selamanya Ahok tidak bisa jadi menteri, sehingga spekulasi tentang Ahok itu tidak perlu disebutkan terus-menerus, tambah Refli. Refli Harun kemudian memaparkan isi pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang berisi syarat-syarat seorang menjadi menteri. Adapun syarat sebagaimana tertuang dalam ayat 2 tersebut tak lain adalah warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan kepribadian yang baik, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan, telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.